Oke ya. Oke, saya share screen. Hiji weh. 2 minggunya. Nggak si jiwa kayak dicuci lah. Tekudu. Berat. Oke, untuk nginstalnya itu kalau Linux Mint itu silahkan diinstal. Oke, kok agak ruwet ya. Synaptic. Dibuka aja nanti pakai ada namanya Synaptic Package Manager. Nah, ini ya. Seperti ini. Terus nanti tinggal dicari saja Ortangsi. Nah, ini ya. Ini tinggal diinstal aja sih. Yang wajib itu ya ini. Terus yang web viewer sama di web kali ya. Oke, terus diinstal. Sudah diinstal, nanti settingannya itu ada di sini. Ada di file manager. Oke, bentar. Ini ya di etc Ortangsi. Oke, bentar, ini Ortangsi. Nah, ini ya Ortangsi. Terus ini ortang.json. Ini editnya pakai root. Open as root. Nah, ini ya, buka pakai text editor. Oke. Nah, ini settingan defaultnya di sini storage directory-nya ke parlib ortang db versi 6. Ini kalau mau dirubah ke tempat lain silahkan. Ini index directory-nya. Terus yang wajib di itu tuh remote access allow. Itu tuh supaya bisa nanti antar muka webnya yang alamat IP ortang terus port 8042. Nah, itu bisa diakses di client. Remote access allow. Nah, ini ya. Ini awalnya false, dibikin true. Oke ya. Terus kalau settingan yang lain silahkan disesuaikan. Coba ya kita lihat settingannya. Mangkat isukan tanggal 3 balik Tanggal 17. 2 minggu. Di mana? Ka M Sani aja ka Bintan. Nah, ini 8042 ya potnya. Pot yang web nih. Jadi nanti potnya itu ada pot yang di com. Pot yang di com itu 4242. Kalau yang web ini 8042. Jadi kalau pot di com itu nanti itu settingan di alat. Nanti nembak pot berapa? Nembak 4242. Kalau 8042 itu buat ngakses webnya. Ini juga nanti disetting di database XML. Oke ya. Ini terus kalau saya sih biarkan apa adanya. Nah, ini AT-nya juga kan Ortangsi ya ininya. Defaultnya silahkan kalau mau dirubah jadi yang lain. Nah, ini di komportnya 4242. Kalau mau dirubah jadi berapa 4343 silahkan. Masalah keamanan juga kan. Terus ininya coba username dan passwordnya apa ada nggak di sini ya settingannya. Terus kalau mau SSL silahkan diaktifkan, tapi saya belum nyoba kalau SSL cara ngaktifinnya gimana. Biasanya nggak pakai SSL sih. Coba bentar ini. Coba ya kita cari yang Ortangsi username dan passwordnya. Itu kan defaultnya, bisa nggak diganti yang lain? Ortangsi ini kayaknya nggak ada dia.
Oke, setelah ini tinggal setting di ini database XML. Database XML-nya coba tak buka. Kayaknya bukan NetBeans aja dia. Ini ya Hansa HMS Windows setting database XML. Nah ini ya, ini URL-nya. URL dari server ortangsinya. Terus ini portnya. Portnya ini 8042 tapi di encrypt. Ya, ini usernya ortangsi, password ortangsi. Oke ya. Oke, terus untuk menjalankan ortangsinya silahkan jalankan lewat terminal. Nah ini ya, jadi nanti gini, sudo systemctl, aduh ini apa sih nih, enable ortangsi. Jadi ini perintah ini supaya nanti pada saat komputer di restart pun komputernya akan otomatis menjalankan servis dari ortangsinya. Terus kalau mau dijalankan dari sekarang ini start berarti. Nah gitu ya. Terus kita bisa buka juga, bisa buka alamat ininya ya. Oke, di sini berhubung saya servernya di localhost nyatu. Oke ya, di sini localhost 8042. Nah ini kan username-nya ortangsi, password ortangsi. Jadi nanti pada saat dikirim dari modalitas, dari USG, dari CR atau DR, dia akan terkirim ke sini. Nah all patient nanti akan masuk di sini nih. Nah ini seperti ini kan. Nah itu nanti supaya terbaca di kansanya, silahkan nanti ID-nya pakai nomor RM ya, pakai nomor RM, sehingga nanti akan ketarik di kansanya itu karena memang dia akan mengenali dari nomor RM dan tanggal periksa. Nah bagaimana kalau misalkan ternyata nomor RM-nya pada saat di input di alatnya nggak ketik nomor RM? Kalau nggak salah di ortangsi bawaan Windows itu ada ortangsi Explorer ya. Explorer dia bisa ngerubah ID pasiennya. Atau kalau mau ini ada aplikasi lagi yang Java. Coba kayaknya ada ortangsi. Kalau nggak salah sih ini orang Israel yang bikin nih. GitHub. Nah ini. Dia bikin ini ortangtool. Ortangtool ini dia nanti ada file Java-nya. File Java tersebut nanti, nah ini ortangtool.jar, file Java-nya nanti bisa bisa buat ngerubah ID yang dari CR atau DR atau dari USG yang belum sempet jadi nomor RM. Nah ini pakai ini, nanti silahkan dieksplor saja. Oke ya. Terus nanti di Hansanya seperti apa? Di Hansa ini ternyata gambarnya itu baru bisa muncul itu setelah disimpan. Coba ya, ini kita coba jalankan. Oke ya, di sini oke, bentar. Oh, ini ada yang gabung ya? Banyak yang gabung ternyata. Oke ya. Ini gara-gara saya bikin status kayaknya nih. Oke ya. Naon? Itu naon? Oh. Oke. SPP server.
Jadi kalau radiologi itu nanti akan muncul itu setelah disimpan ya. Misalkan ini permintaan pemeriksaan radiologi, misalkan pemeriksaan torak, simpan, yes. Terus nanti di sini sampel, terus hasil. Nah ini hasilnya itu nanti ya kita harus ketik hasilnya dulu di sini, simpen. Jadi skenario nya itu sebenarnya kalau saya lihat di Kansa itu ada viewer tersendiri atau dokternya lihat langsung di ortang yang tadi antarmuka web, baru setelah itu dokternya buat ekspertise. Oke ya. Nah ini kan kalau misalkan ini sudah lihatnya di sini kan di radiologi, periksa radiologi. Nah baru di sini gambarnya baru muncul. Nah ini gagal ya karena memang saya tidak aktifkan. Oke, USG juga sama. USG berarti nanti di inputan USG. Sini ya, data rekam medis, terus RM rawat jalan, hasil pemeriksaan USG. Nah ini di input dulu hasilnya, baru setelah itu nanti akan bisa muncul gambar USG nya. Nah di sini klik ada integrasi ortang tuh ya. Nah, kalau saya sempat berpikir bagaimana caranya agar inputan tidak usah disimpan dulu tapi ketarik. Jadi misalnya pada saat mau, ini berarti jatuhnya custom juga nih. Ini nanti pada saat mau diperiksa radiologi, nah saya tuh pengennya ini kan hasil pemeriksaan nih, hasil pemeriksaan. Terus nanti di sini tuh ada gambarnya nih yang integrasi ortang. Jadi dokter itu pada saat menginput expertise itu dia nggak usah buka viewer lagi, cukup dari kansanya aja. Jadi nanti kita bikin ini lagi, berarti ya bikin kolom lagi di sini supaya ada gambarnya. Sebenarnya sudah ada yang bikin sih, sudah ada yang bikin dari mana? Dari RSUD Jakarta ya. Kramat Jati sama Cipayung. Nah ini mereka sudah buat seperti ini. Soalnya tinggal nyomot sih. Coba ya kita bisa jalankan atau tidak. Ini apa sih? Error apa ini? Bentar. Error nggak dia? Oke, oh gini. Yang punya saya aja lah. Dulu tuh pada saat versi awal-awal RSUD Cipayung dan RSUD Kramat Jati itu bikin seperti ini nih di rawat jalan. Jadi itu menjebatani buat dokter-dokter yang pengen lihat hasilnya tanpa nunggu ekspertise dari radiologi. Contoh kayak USG itu kan sebenarnya kan bisa di radiologi atau di poliopskin itu ya. Nah itu nanti bisa akan kelihatan hasilnya. Nanti kalau mau silahkan comot aja dari punya saya. Kebetulan memang tabnya itu masih ada. Coba. Kok lama? Kita lihat. Ini kalau ada yang nanya username sama passwordnya angka 1 ya. Di sini di rawat jalan. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, ada hasil gambar di com. Jadi nanti ada di sini nih akan ketarik, pada saat diklik akan muncul gambarnya. Itu ya. Terus yang di radiologi saya udah nambahin belum ya? Yang radiologi itu nanti kalau nggak salah itu kalau kita klik kanan
Di sini. Oke, nggak ada ya. Coba kita lihat source dari RSUD Cipayung aja. Cipayung itu berarti di sini. Oh, ini masalah lib ya. Masalah lib saya belum beres ini. DRG periksa radiologi. Mereka tuh bikin klik kanan di sini. Oh. Coba kita clean and build dulu aja. Kalau enggak kayaknya ini nih ya, project propertiesnya kayaknya masih bermasalah nih. NB project properties. Oh iya, pantes. Coba ya, ini kayaknya kemarin saya nyedot yang baru deh. Ini di sini. Bentar, saya replace saja dengan project properties ini ya. Replace all. Oke, kita coba clean and build lagi, mau nggak dia? Coba ya, mestinya dia mau sih desain. View only aja lah. Nah, mereka itu di sini nih ada. Oh, kok nggak ada ya? Penjab umur, bentar. DRG cari periksa radiologi harusnya. Cari periksa radiologi. Nah, ini di sini ada J pop-up menu, ada PP Dicom image. Ini ternyata masih ada nih. PP Dicom image itu mereka nanti akan kebuka yang mana ya? Ini loh, Dicom viewer. Coba ya. Dicom viewer hybrid speed radiologi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini di sini nanti gambar Dicomnya ada. Ini listnya, ini yang didapatkan dari ortangsinya. Ini hasil pemeriksaannya. Jadi nanti si dokter itu akan bisa melihat gambar radiologinya langsung di sini dan bisa mengekspertise di sini. Jadi klop nih. Jadi tanpa harus disimpan dulu, itu bisa ketarik atau disimpan ini dulu aja, di strip aja dulu. Di strip hasil ekspertisenya, baru setelah di strip baru diedit lagi hasil strip tadi. Itu ya. Kalau mau silahkan nanti comot saja. Oke, atau nanti tak share lah ya ininya. Di Jeep aja kali ini. Oke, gitu. Silahkan kalau ada yang tanyakan. Nyobanya gimana ya? Kalau saya lagi nyari emulator sebenarnya. Emulator tanpa harus kita pakai USG atau yang real. Si emulatornya bisa ngirim gambar ke ortangsinya. Nanti bisa kita uji coba. Saya belum nemu si emulatornya, jadi sementara ya harus pakai device real. Terus kalau masalah setting-setting di ininya, setting-setting di alatnya cukup nanti alamat IP server ortang sama port 4242 sama AET-nya. AET-nya kan ortangsi, gede semua hurufnya. Udah cukup itu aja. Jadi nanti tinggal di ping ke jaringan sama di verify. Yang mudah itu biasanya merek GA. Itu sebagian besar biasanya berhasil. Kalau yang ada lagi merek Alpinion. Kalau Alpinion pada saat setting berhasil, pada saat ngirim gambar harus bayar. Kalau Minray ada yang bayar, ada yang sudah di-open. Terus apalagi kemarin itu ya, kalau CR sama DR kayak Puji bisa, tapi passwordnya ada password buat ke ini ya, ke menu konfigurasinya. Kalau nggak salah saya pernah posting di grup tuh passwordnya. Terus Agfa juga sudah saya pernah nyeting juga, oke.
Terus apa lagi ya? CT scan kemarin. CT scan itu yang viewernya itu pakai macOS itu apa ya kemarin? Itu Radian kalau nggak salah. Nah itu bisa. Tapi kalau dari servernya kemarin dikunci. Jadi saya ngakalinnya dari viewer saya kirim lagi ke Ortang supaya kebuka di kansanya. Tuh, persilahkan. Yuk, kalau ada yang nanya. Bingung ya? Megang langsung berarti. Nah, kok pada menang? Oh. Lah pada Apa? aku pakai kamera gak? Pakai. Kelihatan. Lagi ngapain belum jam? Lagi makan ya? Ada yang lagi makan. Siapa yang main laptop? Dari peserta itu mungkin ada yang bertanya. Ayo, ketahuan. Bingung. Ada mungkin dok tips-tipsnya apa yang perlu dipersiapkan untuk menggunakan Ortang. Biasanya permasalahan itu gini, kalau USG yang di Opskin mah oke gitu ya, dikonekkan ke ini, ke LAN punya rumah sakit. Nah kadang yang di radiologi ini, biasanya kalau KSO itu mereka nggak mau dihubungkan ke jaringan rumah sakit, atau kadang mereka punya IP segmen sendiri. Nah gimana caranya si komputer buat ngirim gambar itu bisa ngirim ke Ortang? Ada yang pakai dongle USB WiFi, ada juga diakalin kemarin itu pakai LAN to USB. Nah itu nanti paling untuk ke ininya, ke vendornya itu gateway-nya jangan disambungin ke internet. Jadi mereka tetap nyambung ke gateway, nyambung ke jaringan rumah sakit, tapi tanpa koneksi internet, karena mereka takutnya biasanya Windows kan, takutnya sistem operasinya Windows-nya ke-update sehingga aplikasinya nggak jalan, biasanya kayak gitu. Terus yang itu ya harus memberanikan diri sih, harus pede aja. Kalau kita dagdikduk nggak bisa ya siap-siap, tapi memang harus dibekali juga sih. Nanti kalau misalkan lihat nih mereknya nih, merek alatnya apa, dipelajari dulu. Kayak merek GA itu biasanya kalau udah bisa sekali, ke yang lainnya juga bisa, tapi memang harus baca manual dulu. Caranya gimana, manual, video yang ada di YouTube dilihat, nah baru dipraktekan. Kalau ternyata masih ragu ya jangan dulu, bener-bener harus mantep sih. Nanti kalau misalkan sudah mantep, oke silahkan dicoba. Terus nanti kalau apa-apa silahkan videokan saja. Jangan sampai nanti kita merubah konfigurasi, lupa yang kita rubah, nah bisa lumpuh pelayanan. Kalau saya sih kemarin waktu di Kendari itu kan ada beberapa alat ya. Kalau saya baru lihat-lihat doang kan, lihat-lihat pengaturannya kayak gimana. Saya nggak berani ngerubah konfigurasinya kalau saya nggak yakin apa yang saya rubah. Kalau sudah yakin sih oke. Nyatanya kemarin ada USG mata tuh. USG mata yang saya foto ya, itu ada, ternyata alatnya itu dihubungkan ke komputer cuma pakai port USB kalau nggak salah. Itu ternyata dicari-cari di menu itunya ada buat ngirim. Ya sudah bisa. Ya nanti tipnya itu cari dulu settingan network. Setelah network baru nanti dicom-nya. Kalau di USG nanti lihat tombol keyboard. Biasanya kalau nggak menu utility, ada menu setting atau sejenisnya. Kadang ngumpet tuh menunya. Kadang keyboard USG-nya kadang sudah lama ya, kadang-kadang nggak kelihatan. Kemarin seperti itu juga. Ini di mana menunya ya? Bolak-balik ya. Akhirnya lumayan sih, setelah bolak-balik ketemu juga, sambil saya nyari juga manualnya di internet. Ya itulah seperti itu. Oke ya. Ada lagi? Untuk ini ya dok, spesifikasi server Ortang. Kayaknya harus kemarin itu nyoba pakai komputer biasa ya.
ternyata pada saat mau ditampilkan gambarnya itu kok agak loading ya. Mungkin ya mau gak mau speknya harus spek server sih. Terus storage juga ya gede. Itu kemarin RSUD Pamempek itu berapa bulan ya? 1 tahun lah pakai Ortang. Itu udah 140 giga. Cuma pakai pakai CR aja. Berarti kalau misalkan pasien sehari ada berapa ya? Ada 50 lah. Tinggal kaliin aja tuh. Berarti dalam setahun 140 giga. Kalau kita pakai harddisk yang 1 tera ya lumayan lah, bisa 3 tahunan ya. Tuh, makin gede makin bagus sih. Kalau bisa gedein aja nggak apa-apa harddisknya. Misalkan 8 tera. Nah itu nanti sebenarnya Ortang itu kalau misalkan kita mau gambarnya kan mau dihapus juga nggak apa-apa kan. Nanti mungkin gambar yang diperlukan di Kansa itu kan pada saat narik tadi pakai menu integrasi Ortang itu nanti kan bisa di-download tuh gambar. Silahkan di-download gambarnya yang mau di-upload ke berkas digital. Kalau yang lain mah kan kalau misalkan memang nggak perlu kan nggak usah diambil semua. Kalau gambar USG aja kan ukuran itu kalau nggak salah itu satu file itu satu pasien 2 MB, tinggal kaliin aja. Kalau yang CRDR itu tergantung sih variasi ya. Terus ada lagi yang lebih gede itu dari Eho. Eho itu sampai 100 mega kalau nggak salah. Jadi kalau ada yang di Eho sebulan 10 ya sudah lumayan ya 1 giga. Tuh. Yang jelas harus berani dulu lah. Kalau nggak berani lihat dulu alatnya, foto dulu, pelajari dulu, gitu. Kemarin saya ada masalah. Nih untuk gambarnya itu apakah permintaan itu harus real time ya? Misalnya ketika permintaannya tanggal 1 tapi gambarnya baru diselesaikan tanggal 2 itu memang nggak muncul gambarnya dok ya? Oke, itu memang kalau dari kansanya itu tanggalnya harus sesuai sih. Berarti dirubah lagi ininya, metode tampilnya. Metode tampilnya berarti ya susah juga. Memang karena nomor RM sama tanggal. Ya sementara harus sama. Apa? Kalau cari-cari gambar ada permintaannya hari sebelumnya. Dikirimnya karena kan dia kebaca nomor RM kan dok, dan perawat. Nomor RM sama tanggal ngebacanya. Paling tanggalnya diedit. Tanggal di gambar daikomnya. Sementara sih seperti itu. Mestinya ada metode lain sih, ada metode lain yang bisa bukan menarik dari nomor RM dan tanggal saja, mungkin dari apa gitu ya. Apa dari ininya ya, ID-nya itu kali ya. Saya belum mempelajari lagi sih. Ya sementara alurnya dulu diperbaiki, tanggalnya harus sama gitu aja. Kalau enggak ya repot. Edit. Mari saya yang basic. Ya harus P1 terus ya. Kalau disimpan P1 lagi tentang ya. Oh, kalau yang merek GE itu kan memang di mapping ya. Itu nanti kalau nyimpan mau pakai tombol yang mana, P1, P2 atau P3. Saya nggak tahu nih, ada settingan nggak? Kalau kayak di MinRay itu ada settingan, kalau diklik NExam, ditekan NExam di keyboardnya, dia akan mengirim otomatis. Kalau misalkan nggak ada ya sudah, berarti memang harus ditekan tombol baru bisa terkirim. Tuh. Mereka tekan tombol saja terus pada saat iya. tombol. Kalau enggak tekan tombolnya bareng ini aja. Itu kalau ngeprint pakai tombol apa tuh? P1 atau apa? Kalau itu masukin aja di P1. Biar dokternya nggak usah neken-neken lagi. Itu mah harus ikut itu tuh. Nanya sama anak-anak Kendari lah. Oh, atau Unhas bisa tuh Unhas sama Pak Amir kan langsung. Pak Amir sama siapa satu lagi tuh? Hamzah.
Angka. Tuh. Yo, ada lagi nggak? Kontak mungkin ada yang mau kontak. Kontak juga. Salah Putus-putus, euy. Ustaz Tatum, ada yang mau tanyakan? Puyeng nggak? Nanti dipraktekkan lah. Soalnya nggak bisa, kalau hanya teorinya nggak bisa, harus diperhatikan. Saya harus praktek dulu baru jalan. Iya, yang penting nanti di alatnya dulu sih, di alat terkirim atau tidak. Itu kayak kemarin aja, di alat itu terkirim, ternyata dicari-cari nggak ada. Ternyata yang dikirimnya itu kemarin yang alat USG mata, yang dikirim apa coba? Reportnya ternyata berupa PDF, di situ ada gambarnya. Ternyata pada saat dicari-cari memang masuk, letaknya aja yang tersembunyi. Lain Ortan, ada yang mau tanyakan? Yo, yang lain boleh lah. Mumpung masih jam 8 nih di sini. Ini sudah jam 9. Ya, sampai tengah malam lah kalau di sini kalau nongkrong kayak gini. Jet lag gitu di sana. Beda 1 jam. Saya bisa tidur jam 9 dari sini, di sana tidur jam 10. Ini apa nih? Ngopi. Oh, habis kopi. Waduh. Kopi. Dari akademis Dok mau bertanya. Pendanaan Dok, yang pendanaan. Kenapa penandaannya? Ya, mereka kan di ini pertat. Masalahnya apa? Filenya kecil ya? Apa gimana? Status lokalis itu Dok ya. Penandaan. Untuk video yang part 2 hanya katanya. Lah emang ada part 2-nya itu ya? Apa saya lupa ya? Yang part 2 cuma part 1 katanya di YouTube. Oh, lupa euy. Itu ngambil aja yang Repo Gria Saras tuh loh. Repo yang klinik Gria Saras itu udah fix di situ. Itu tinggal coret-coret aja, disimpan bisa kok itu. Kalau nggak nanti saya cek lagi lah. Saya cek lagi yang videonya yang 41 sampai mana, nanti tak jelasin lagi lah. Besok berangkat ke Tanjung Balai Karimun. Nah, saya kan full Hansa lagi tuh. Full Hansa lagi mungkin mulai biasanya subuh-subuh lah. Subuh kalau habis bangun jam 3:30 nungguin subuh itu kan biasanya ngoprek dulu, habis subuh baru di-on-kan lagi. Dicoba dulu yang Gria Saras, dicomot dulu aja. Kalau ada masalah nanti bisa dibicarain lagi. Itu kan ada penandaan area operasi sama yang status lokalis bedah juga kan sudah termasukin. Sama aja secara prinsip. Yuk, apa lagi? Mawa anduk. Mawa lah. Bisi hotelnya iya. Yo, apalagi silahkan. Boleh. Kayaknya itu memang harus ketemu langsung deh. Ya Dok. Nanti diundang ke Makassar Dok ya. Yo, Februari masih nganggur.
belum ada jadwal. Februari. Masih kosong Februari, Dok. Februari masih kosong. Ini apa nih? Ada tutorial dok buat koneksikan alat USB 2. Oh itu ini di channel YouTube saya banyak, silahkan diambil aja tutorialnya, dilihat aja. Sudah antara ini guys sudah paham dok. Ya sudah dilanjut aja lah. Saya mau tidur berarti. Siap dok, siap. Oke, ya terima kasih ya. Oke, nanti saya upload lah ini. Terima kasih dok atas waktunya. Ayo sama-sama. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Izin live ya. Oke.